Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV atau CBM 7 TV, yang artinya Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Saudaraku, hari ini hari ketiga acara Renungan Senja untuk membahas khotbah pada hari Minggu yang lalu yang berjudul Hujan yang Terbuang. Saudaraku, di sini saya melihat ada perspektif yang berbeda tentang hujan di dalam ayat Alkitab, yaitu dari Yesaya 55 dengan Matius 7 ayat 24 dan 28. Sudah dua kali berturut-turut kita bacakan dari Yesaya 55. Sekarang saya bacakan Matius 7 ayat 24 sampai 28. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Kemarin dua kali berturut-turut kita membahas tentang hujan yang diumpamakan dia juga sebagai pedang, sebagai madu, sebagai pembersih yang bisa membersihkan saudaraku. Tetapi perspektif yang berbeda di Matius 7 ini dinyatakan, lalu turunlah hujan. Hujan apa ini gerangan? Nah, mari kita dengarkan saudaraku, hujan apa yang kira-kira yang dimaksud di dalam Matius 7 ini. Hujan yang berbeda mungkin. Silahkan Agam. Jadi perspektif yang diungkapkan dalam Matius 7 ini berbeda dengan yang ada di Yesaya 55. Kalau sebelumnya saya lebih menggambarkan hujan itu seperti sebuah kebenaran yang turun kepada kita. Tapi kali ini hujan bisa dibilang seperti pencobaan. Ya, ujian. Apalagi di dalam ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda. Bisa dibilang itu seperti badai ya. Nah, kalau tahun ini Bapak Ibu merasakan ada kedukaan, kehilangan seseorang, atau ada penurunan ekonomi, atau bahkan kehilangan pekerjaan, itu sebagai ketidaknyamanan yang datang, itu juga hujan. Tapi bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai membawa pewahyuan yang baru. Pewahyuan bawa apa? Menyingkapkan apa yang selama ini jadi dasar hidup Bapak Ibu, yang menjadi fondasi hidup Bapak Ibu. Begitu datang hujan, datang banjir, datang badai, apa yang terungkap di situ? Dikatakan di firman bahwa yang membedakan kedua rumah itu adalah dasarnya. Yang satu mendirikan dasarnya, rumahnya di atas batu, yang satu mendirikan di atas pasir. Pasir ini banyak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengandalkan sesuatu yang fana tapi banyak seperti uang, banyak uang Bapak Ibu. Mungkin juga ilmu pengetahuan. Atau ilmu pengetahuan. Ini. Tapi kalau tidak ada batu di situ, yaitu batu penjuru yang teguh, yaitu Yesus Kristus, itu firman itu sendiri, ya itu akan runtuh. Gitu. Rumah yang mudah roboh. Maksudnya roboh ketika datang pencobaan, saudaraku. Kita lihat saudaraku, ujian pandemik ini banyak menghinggapi rumah tangga pada akhir-akhir ini. Ada orang yang keluarga yang sangat dicintai, ayah yang dicintai, saudara yang dicintai, ibu yang dicintai,
tiba-tiba meninggal tanpa membawa pesan, bahkan mungkin meninggalkan persoalan. Mungkin ada hutang, mungkin juga saudaraku, usaha saudara tutup dan saudara bingung tidak tahu harus berbuat apa. Ini hujan pandemi. Hujan yang bukan suatu kebenaran, tetapi hujan yang bisa mengikis hidup saudara. Tetapi jika saudara mendasarkan hidup saudara kepada batu penjuru yang benar, yaitu firman Tuhan Yesus yang hidup, sekalipun hujan ini melanda dengan deras, bertubi-tubi, sudah ayah hilang, ibu hilang, saudara hilang, usaha hilang, tapi saudara bisa tetap bersyukur dalam Tuhan walaupun harus penuh dengan air mata. Saudara tidak pernah memaki-maki Tuhan atau mengatakan Tuhan tidak adil. Saudara mengatakan terpujilah Tuhan. Disinilah ketika hujan ini datang, hujan pandemik, hujan ujian ini datang, tampaklah sesungguhnya apa dasar daripada hidup saudara. Demikian saudaraku. Nah, hujan mengungkapkan apa yang ada di balik lapisan tanah atau debu yang ada di atasnya. Yes, ya. Makanya kalau misalnya datang hujan, datang badai, kita harus belajar Bapak Ibu dan memperhatikan apa saja yang timbul. Misalnya ketika kemarin-kemarin baik-baik saja, terus datang masalah, datang badai, maka terungkaplah bahwa anak-anak Bapak Ibu tidak mau taat sama Bapak Ibu, ataupun suami Bapak Ibu pergi, atau istri Bapak Ibu pergi begitu saja tanpa kejelasan. Itu timbul karena hujan itu datang. Nah, masalahnya adalah kita harus melihat, kita harus belajar. Jadi kalau misalnya kita sudah datang hujan, kita lihat apa yang bocor. Karena Bapak Ibu tidak akan pernah tahu atap rumah Bapak Ibu hancur atau kotor atau bocor kalau tidak turun hujan. Jadi bukan hanya dasarnya, tapi juga atasnya, pelindungnya. Kita harus tahu bagaimana kita bisa bertobat dan kembali mengambil mengambil payung yang benar, mengambil pelindung. Kalau udah datang turun hujan, kita jangan sekonyong-konyong juga kita jalan ke hujan kalau kita tidak memiliki payung. Jangan kita tabrak hujan itu. Apalagi di zaman sekarang saudaraku, kadangkala pembangunan jalan, fasilitas-fasilitas umum sering membuat lubang terenganga. Jika sedang dalam keadaan hujan, kita main yakin aja ada orang yang masuk gorong-gorong. Belum lagi tidak terhitung banyaknya orang kena setrum listrik yang terbuka ketika hujan turun saudaraku. Oleh karena itu, ketika hujan turun saudaraku, kita jangan bodoh. Janganlah kita kembali ke cara lama, ya. Kalau sudah datang persoalan dalam kehidupan kita, ujian dalam kehidupan kita, jangan engkau membiarkan kehidupanmu tidak mengalami pembaharuan. Disinilah saudara memiliki kesempatan untuk memperbaiki pondasi saudara, yaitu didasarkan kepada kebenaran atau hal-hal yang panah. Hal-hal yang panah, kalau saudara berpikir aku nyaman, kalaupun aku sakit aku ada asuransi, aku punya banyak deposito. Semua ini saudaraku sekarang bisa dihembuskan oleh badai itu. Tuhan bisa meniupkan itu. Jangan engkau menaruh pengharapanmu kepada hal yang sia-sia. Nah, saudaraku, masih ada lagi. Hujan ini mengungkapkan pewahyuan tadi disampaikan oleh Aga. Mungkin bisa Aga lebih tambahkan lagi. Ya. Yang terakhir, hujan mengungkapkan pewahyuan ini adalah dia akan melihat apa dasar hidup Bapak Ibu. Dan kalau memang belum banyak batu, artinya firman Tuhan itu sendiri menjadi dasar dalam hidup kita. Disitulah kita harus belajar dan membangun kembali hidup kita di atas batu, di atas firman Tuhan. Bukan ketika kita hancur, terus ini semuanya serasanya kayak runtuh gitu ya. Memang rumah kita akan runtuh kalau misalnya kita hanya berharap pada yang fana. Jangan berhenti, bangun lagi. Bangun lagi. Karena kita sudah belajar, rumah kita udah pernah hancur, kita belajar dari kesalahan itu dan bangunlah hidupmu di atas firman Tuhan. Jangan kembali ke lubang yang sama.
Kalau di depan mobil orang udah masuk ke lubang, kita nggak mungkin dong kita ikut juga masuk ke dalam lubang itu. Dan yang berikutnya, hujan selain mengungkapkan batu, di sini saya mau coba pindah ke Yakobus 5, di mana Elia, Nabi Elia, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun. Kemudian dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Ya, saudaraku, tadi agak sebut di Yakobus bahwa Elia manusia biasa. Dia bisa minta hujan dan bisa minta turun hujan dan berhenti hujan itu. Namun saudaraku, setelah dia mengalami mujizat, dia bisa membunuh nabi-nabi palsu, dan setelah itu dia kelelahan. Ketika dia kelelahan, saudaraku, dia mengalami ketakutan karena diancam seorang wanita Isabel, penyembah berhala, saudaraku, istri daripada raja waktu itu yang berada di Samaria. Lalu dia melarikan diri. Tetapi lihat, dia menyandarkan hidupnya kepada firman Tuhan. Memang sometimes, saudaraku, orang yang menyandarkan hidupnya kepada firman Tuhan ini, ada kalanya dia kelelahan. Dan ketika kelelahan ini, iblis mencoba membuat dia putus asa. Namun firman Tuhan yang dia konsumsi, yang dia pegang, yang dia makan, yang dia percayai, tetap berhasil melakukan tugasnya, melakukan penyelamatan, memberikan kekuatan, dan memberikan jalan keluar. Elia, saudaraku, dipelihara oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan yang berkuasa menepati janjinya, bahwa dia adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat. Mungkin saudara saat ini sedang dilanda dampak badai daripada pandemik 19, COVID-19. Tetapi bacalah firman Tuhan, peganglah firman Tuhan itu, kunyahlah firman Tuhan itu, makanlah firman Tuhan itu. Jangan lari kepada orang jahat, jangan lari ke minuman. Mungkin usahamu sedang mengalami penurunan, akan bahkan kolaps. Tetapi terus kepada Tuhan. Cari Tuhan itu, maka dia akan memulihkan kembali. Susunlah batu itu kembali di dalam kehidupanmu. Dasarkanlah hidupmu. Maka yang pasir-pasir itu buang. Firman Tuhan yang kokoh inilah yang bisa menjadi dasarmu. Maka engkau akan dipulihkan, saudaraku. Mungkin agak bisa menyimpulkan tambahan sedikit lagi. Iya, jadi apa sih yang bisa menghubungkan dari firman yang sebelumnya, bahwa dikatakan kalau kita lagi hancur atau lagi datang ketidaknyamanan, datang pencobaan, maka semuanya, misal usahanya gagal segala macam, kita harus memperhatikan apa yang Elia lakukan pada saat dia baru saja dia berdoa, turun hujan, hujan turun, dia berdoa, tidak turun hujan, maka hujan tidak turun. Tapi ada satu hal yang Elia yang menurut saya sangat menggelitik. Kenapa? Karena begitu satu kata, begitu satu kalimat tadi diucapkan oleh Isabel, dia langsung kabur. Padahal dia yang menurunkan hujan, dia yang menahan hujan, tapi dia kabur. Ini menjadi pelajaran buat Bapak Ibu yang pada saat ini sedang mencoba bangkit, yang mencoba ini. Perhatikan bahwa harus hati-hati dalam memasukkan kembali pikiran, apa yang Bapak Ibu masukkan ke dalam pikiran, ataupun yang Bapak Ibu masukkan ke dalam mindset Bapak Ibu. Harus hati-hati, harus filter. Karena itu juga bisa lagi membuat dasar hidup Bapak Ibu bisa hancur lagi. Makanya ketika kita sudah bertobat, jangan setengah-setengah. Ketika kita sudah bertobat, kita benar-benar konsumsi firman yang protein yang baik, sehingga kita benar-benar tidak akan lagi digoyahkan dengan badai yang sama. Dan bahkan walaupun di kiri kanan Bapak Ibu banyak yang jatuh, kita tetap bangkit. Walaupun di sekitar Bapak Ibu banyak yang sakit, kita tetap sehat. Amin. Amin, saudaraku. Saya percaya, saudaraku. Jadi kalau kusimpulkan dari Raja pertama, kedua, dan ketiga ini, ada dua hujan itu.
hujan kebenaran, hujan firman Tuhan yang begitu mudah kita dapatkan, tetapi disia-siakan banyak orang. Tetapi bagi saudara yang menghargai hujan kebenaran, hujan firman Tuhan itu, saudara akan menerima sukacita panen. Benih yang ditabur melalui hujan itu akan saudara terima dalam kehidupan saudara. Dan kemudian ada juga ternyata hujan badai kesulitan, hujan badai pencobaan dan ujian. Dan hujan ini bisa meluluhlantahkan hidup saudara, rumah saudara, dan usaha saudara. Dia bisa seperti badai yang ingin menenggelamkan, membinasakan saudara. Tetapi ingatlah firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus dalam firman-Nya tidak akan sia-sia. Firman yang saudara terima, walaupun hidupmu saat ini udah seperti terseok-seok, termehek-mehek, percayalah, Tuhan Yesus sudah mati, dikubur 3 hari. Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, bahkan menampakkan diri kepada banyak orang, kemudian naik ke surga. Dia mengedangkan tangannya mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu, aku mengutus kamu semua. Beritakanlah Injilku, aku menyertai kamu dengan tanda-tanda yang heran, yaitu engkau mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati. Ada kuasa yang super power, supranatural dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jika kita mengkonsumsi, menggunakan hujan firman Tuhan yang akhir-akhir ini sedang turun dengan lebatnya, dan kita bisa membuang kedagingan kita. Buka seluas-luasnya dirimu, wadahmu terhadap firman Tuhan itu, dan buang semua pemikiran-pemikiran dunia yang melawan firman Tuhan. Demikian saudaraku, saya berdoa untuk saudara, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkanmu apapun ujian yang sedang engkau hadapi. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan renungan senja pada hari yang ketiga ini, silakan saudara klik kembali di YouTube CBM 7 TV atau CBM 7 TV, dalam singkatan dari Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dengan saya Agape mengatakan Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.